wabarakatuh. Selamat datang di rumah dosen. Oke, kali ini kita akan bahas salah satu pertanyaan yang cukup membuat saya itu bersemangat untuk memberikan pandangan kepada adik-adik tentang prospek bidan, dan ini juga berlaku untuk tenaga kesehatan lain mungkin ya, ke depan itu seperti apa. Oke, pertanyaannya gitu, Kak, gimana sih Kak prospek bidan ke depan ini? Saya kan mengajar di dosen di kebidanan ya di Universitas Muhammadiyah Gresik, dan memang saya lihat dari tahun ke tahun itu minat dari siswa atau calon mahasiswa untuk daftar dan kuliah di prodi kesehatan itu memang menurun drastis, apalagi di masa pandemi seperti ini tambah menurun drastis. Bahkan saya juga pernah ngobrol gitu ya melalui WA dengan salah satu mahasiswa kesehatan yang sudah lulus, yang dulu saya ngajar dia begitu. Saya bertanya bahwa sekarang kerja di mana? Jawabannya apa? Bikin saya kaget juga sih. Saya nggak kerja, Bu, karena masih masa pandemi kayak gini, saya takut dan juga tidak diizinkan oleh orang tua. Sebenarnya speechless ya, artinya ya mau dibilang gimana pun juga saya jadi bingung gitu. Cuma mungkin saya hanya ingin mengatakan bahwa semua pekerjaan itu ada resikonya, dan resiko itu tidak hanya di kesehatan saja, tapi di seluruh lini pekerjaan itu pasti ada resikonya yang harus ditanggung, dan suatu saat bisa kita yang juga akan kena. Tapi ya, Bu, takutlah di masa pandemi gini dan sebagainya, dan padahal kita itu sudah diajari ketika kuliah, diajari tentang bagaimana universal precaution atau bagaimana cara mencegah dari infeksi nosokomial atau infeksi yang terjadi di rumah sakit atau di tempat kita bekerja. Kita juga sudah dilengkapi dengan APD atau alat pelindung diri, dan kita juga sudah diajari cara menggunakannya dengan baik dan lain sebagainya. Ya, makanya itu adalah ikhtiar dari kita, dan tentu harus berdoa ketika akan bekerja, pulang bekerja, supaya kita tidak membawa virus dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya tentang prospek bidan ke depan, justru ini adalah kesempatan emas yang harus kalian ambil saat ini. Karena di masa pandemi ini kebutuhan akan tenaga kesehatan itu sangat banyak, dan itu adalah kesempatan untuk kita mengambilnya. Itu yang pertama. Bukan berarti saya mengharapkan gugurnya para nakes ya, tapi sekarang rumah sakit, puskesmas itu semua membutuhkan kita. Ayo gitu loh. Dan nanti ke depan juga pasti akan sangat dibutuhkan. Jadi ini sebenarnya adalah kesempatan yang besar yang harusnya kalian ambil ketika memang benar-benar dibutuhkan. Dan ke depan pun, bertahun-tahun berikutnya, kebutuhan akan tenaga kesehatan ini akan dan selalu dan pasti ada. Tambahannya lagi, plus kalau kalian bidan ya, kalau kalian sekolah bidan, maka nilai plusnya lagi adalah kalian bisa buka praktik sendiri di rumah. Ini kan kesempatan yang harus kalian ambil. Dengan bisa buka praktik sendiri bagi bidan itu luar biasa. Jadi di rumah pun kalian bisa buka praktik. Dan pasti akan ada pasiennya. Kenapa? Karena gak ada istilahnya habis yang namanya orang hamil dan orang melahirkan. Pasti akan ada pasiennya. Asal ya tentu kalian juga harus mempunyai pengetahuan, skill juga yang baik tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasien, bagaimana melakukan prosedur untuk tindakan kepada pasien. Insya Allah nanti BPM-nya atau kliniknya pasti ramai.
itu ya. Kalian juga bisa bekerja di berbagai instansi kesehatan lain, di pelayanan kesehatan rumah sakit yang sekarang nih memang lagi dibutuhkan, bertahun-tahun ke depan akan dibutuhkan, dan itu tidak akan pernah mati. Oke, balik lagi nih tentang kekhawatiran kalian tentang masa pandemi ya. Padahal jelas-jelas tenaga kalian, pikiran kalian, skill kalian itu dibutuhkan saat ini, dan juga mungkin dia bertahun-tahun berikutnya pasti dibutuhkan itu. Jadi prospeknya luar biasa besar sebenarnya. Oke, kemudian kalau ditanya tentang saya takut Bu nanti dengan resikonya, nanti takut meninggal lah apalah, saya balik lagi mengatakan bahwa semua pekerjaan sayang-sayangku itu ada resikonya. Jadi mau kita kerja dimanapun, profesi apapun, pasti ada resikonya. Dan perlu diingat bahwa tenaga kesehatan itu pasti berhubungan dengan penyakit. Dan pandemi ini bukan cuma sekarang aja. Jadi ada, ini saya sampai buat catatan, pandemi itu apa aja sih nih. Di zaman dulu ada penyakit pes tahun 1346 sampai 1953, ada wabah kolera tahun 1817 sampai 1823, ada flu Spanyol tahun 1918 sampai 1920, ada flu Asia di tahun 1956 sampai tahun 1958. Kemudian flu Hong Kong tahun 1968 dan 1970. Kemudian ada HIV AIDS tahun 1976 sampai 1976. Nih, HIV AIDS di tahun 1976. Bahkan sampai sekarang ini nggak diketahui obatnya apa. Kalau kalian udah kena HIV AIDS, tidak mawas diri untuk memakai APD dan lain sebagainya sehingga kalian tertular, ya semua ada resikonya. Meskipun nggak ada yang namanya pandemi corona ini, ada virus HIV yang sampai sekarang nggak ada obatnya. Maka jelas ya, ini memang resiko yang harus ditanggung oleh tenaga kesehatan, dan tidak hanya tenaga kesehatan saja yang memiliki resiko pekerjaan. Lanjut, kemudian ada SARS di tahun 2002 sampai 2003. Ada flu babi tahun 2009 sampai 2010, dan yang terakhir ada Ebola di tahun 2013 sampai 2016. Nah, ini adalah catatan yang sudah saya bikin tentang pandemi yang terjadi di dunia. Oke, jadi adik-adik nggak usah takut untuk menjadi tenaga kesehatan. Ini adalah tugas yang mulia, dan ini adalah panggilan mulia untuk kalian berjuang menyelamatkan jiwa manusia yang lain. Seneng kok, seneng. Jadi ketika kita berhasil menyelamatkan nyawa manusia, menyembuhkan seseorang, atau sebagai bidan misalnya berhasil melahirkan bayi dengan selamat, itu ada kesenangan yang luar biasa di hati. Jadi tidak usah takut, dan itu mungkin bukan mungkin ya, tapi jelas akan menjadi amal jariah kita, amal ibadah kita kalau kita ikhlas melakukannya. Dan buat mungkin mahasiswa-mahasiswa Bu Lydia yang sudah lulus, dan atau siapa saja yang sudah lulus dan masih belum berani untuk mengambil resiko ini, maka ya itu adalah pilihan, tapi semoga kalian akhirnya akan terpanggil untuk ikut membantu di garda terdepan melawan COVID-19. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di video ini saya terlihat terlalu cerewet ya. Cuma memang itulah kenyataan yang harus kita ketahui bersama, dan semoga ini bisa menggugah semangat kalian lagi untuk bisa berani mengambil resiko dan berani untuk menjadi tenaga kesehatan sehingga bisa menyelamatkan banyak nyawa dan juga menyembuhkan banyak orang. Baik, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini jika dirasa bermanfaat. Nah, kalian bisa lihat playlist tentang dunia kebidanan ya, kalau misalnya mau melihat video-video saya mengenai bagaimana sih kuliah kebidanan itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.